Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak hebat Bapak masih semangat belajar hari ini? Tentunya harapan Pak Yan masih harus tetap semangat walaupun kondisi belajar masih daring. Anak-anak Bapak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini nak, kita akan melanjutkan belajarnya masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa saja? Siapa yang masih ingat? Ya, kita kemarin telah belajar tentang keberagaman. Ada tugas kemarin dari Pak Yan kan? Mencari teman, kemudian ditanya bahasa, asal daerah, makanan khas, ya kan? Kemudian ada juga kemarin kita belajar tentang betul, kita belajar tentang gagasan pendukung, gagasan pokok ya, dan pendukung kemarin. Nah, kita akan lanjutkan sekarang. Masih di subtema 1, pembelajaran 1. Ini kemarin sudah ya, kita pelajari. Ini yang kemarin ada pawai budaya, kemudian mencari gagasan pokok, gagasan pendukung. Ini keberagaman. Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di layar ini ya, nak ya. Ada gambar apa itu? Ya, betul, itu adalah beberapa contoh alat musik tradisional. Nah, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas, Indonesia juga kaya akan berbagai jenis alat musik daerah. Berikut adalah contoh-contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi misalnya dari Jawa Barat itu dimainkan dengan cara dipetik. Kalau angklung juga dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian kendang berasal dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua itu dengan cara dipukul. Jadi intinya alat-alat musik ini berbagai macam yang ditunjukkan di sini tuh berbagai macam pula cara memainkannya. Nah, mereka akan menghasilkan bunyi-bunyian. Nah, bunyi itu apa? Kita akan belajar tentang bunyi hari ini, nak. Kemudian sumber bunyi, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk tugasnya, anak-anak silahkan tuliskan nama alat musik tradisional yang lain. Ini tugas pertama ya. Nah, coba perhatikan ini. Cari alat musik tradisional yang lain, kemudian jelaskan asal musik itu, kemudian cara memainkannya seperti apa. Ya, kemudian serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contohnya, Pak Yan berikan contoh satu nih. Suling misalkan, asalnya dari Jawa Barat. Kemudian cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyinya bagaimana? Kalau suling itu, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi getaran yang menghasilkan suara itu disebut dengan bunyi. Nah, untuk 2, 3 dan 4 dan 5, 2, 3, 4, 5, silakan anak-anak mencari alat musik tradisional yang lain, kemudian dicari daerah asalnya, dan dicari juga cara memainkan dan menghasilkan bunyinya seperti apa. Ya, ini untuk tugas yang pertama. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Misalkan ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nah, anak-anak bisa mencobanya ini. Misalkan anak-anak punya peluit, nah ditiup tuh contohnya, ya kan? Kemudian seling, ditiup juga. Anak-anak juga punya misalkan gitar di rumah, nah, bisa juga dicoba dipetik ya. Kemudian anak-anak punya kendang, misal itu juga dipukul. Nah, kemudian pianika misalkan, nah itu ditekan. Contoh cara memainkan bunyi tersebut. Selanjutnya, carilah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah, ini ya, ini tugas yang kedua.
Tadi tugas yang pertama sudah, sekarang tugas yang kedua. Silahkan cari benda-benda di sekitar rumahmu, harus berbeda ya. Tuliskan nama bendanya, ini contohnya peluit. Kemudian cara menghasilkan bunyinya, peluit itu ditiup sehingga terjadi getaran udara. Kemudian getaran udara dalam peluit itu menghasilkan bunyi. Ini cara menghasilkan bunyinya. Nah, silakan cari 2 saja ya, tak usah banyak-banyak. Ini tugas yang kedua, silakan cari 2 saja. 2 alat musik, tapi harus berbeda cara memainkannya. Tidak hanya ditiup saja, cari yang ditekan misalkan, cari yang dipukul atau dipetik, terserah. Yang penting berbeda-beda. Segala macam bentuk bunyi, perhatikan, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ya, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, itu sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui apa saja? Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ingat ya, bunyi itu dapat merambat dari benda padat, cair, dan gas, tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sampai sini jelas? Iya. Kalau sudah jelas, Pak Ian akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti kita besok ya, Pak Ian lanjutkan untuk belajar di pembelajaran yang kedua. Sebelum Pak Ian akhiri, coba kita simpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Betul, kita belajar tentang alat musik dan cara menghasilkan bunyinya seperti apa, ya kan? Kemudian kita juga belajar tentang, betul, kita belajar tentang sumber-sumber bunyi. Nah, terima kasih atas perhatiannya hari ini, Nak. Cukup sekian dari Pak Ian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.